Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, pemirsa channel MTSN 7 Kuningan yang berbahagia, sungguh bulan Ramadan membawa banyak keajaiban. Banyak yang biasanya tidak ke masjid jadi ke masjid, yang tidak sholat jadi rajin sholat. Alhamdulillah. Banyak juga yang biasanya tidak memakai jilbab atau tidak menutup aurat, dengan seketika di bulan Ramadan menjadi menutup aurat. Hal itu tentunya sangat baik, apalagi jika kesolehan itu dilanjutkan di bulan-bulan seterusnya. Berbicara tentang menutup aurat, setiap dari kita pasti sudah mengetahui bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan menutup aurat juga menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Sehingga ketika kita sholat dan aurat kita tidak ditutupi, maka sholat kita tidak sah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang saya tadi bacakan, Allah memerintahkan kita untuk mengenakan hijab yang dapat menutupi tubuh kita. Jelas ya di sana perintahnya, jilbab yang dapat menutupi tubuh kita, bukan jilbab yang asal-asalan, mempertontonkan bentuk dan lekuk tubuh, atau hanya gaya dan fashion. Saudaraku pemirsa channel MTSN 7 Kuningan yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ada yang merasa ribet dengan jilbab. Bahkan ada yang makainya asal-asalan, tidak benar-benar menutupi aurat, atau kadang pakai, kadang enggak, di sekolah pakai, datang ke rumah enggak. Ketika masih di MTS pakai, ketika sudah lulus malah dibuka, tidak istiqomah dalam berjilbabnya. Bahkan ada juga yang berpemikiran, kok nggak enak ya jadi perempuan muslimah, harus pakai jilbab, harus jaga sikap, tidak boleh merendahkan atau memanja-manjakan suara, harus gini, harus gitu, dan lain-lain. Ketahuilah wahai remaja muslimah sekalian, bahwa kesabaran dalam menjalankan syariat, khususnya yang ditujukan kepada kita wanita muslimah, itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan kesabaran itu bisa jadi kita lebih dahulu masuk surga dari laki-laki. Pemirsa tauladan yang dimuliakan Allah, ada satu kisah yang sangat inspiratif, yaitu kisah tentang sahabiah di zaman Rasulullah SAW yang bernama Su'airah al-Asadiyah. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang disebut sebagai ahli surga. Ia adalah Su'airah. Suatu ketika, Su'airah merasa gelisah karena ia memiliki penyakit epilepsi, yang ketika kambuh ia selalu kejang-kejang dan tanpa sadar auratnya terbuka. Maka ia pun mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Ia berharap agar penyakitnya lekas sembuh sehingga dapat menjaga aurat dan suciannya. Kemudian Rasulullah bersabda, jika engkau mau bersabar dengan penyakit yang kau derita, maka surga yang akan kau peroleh. Namun jika engkau memilih untuk sembuh, maka aku akan mendoakan untuk kesembuhanmu. Wanita itu kemudian menjawab, aku akan memilih bersabar. Kemudian ia berkata lagi, tetapi jika kambuh, pakaianku selalu tersingkap dan auratku terbuka, maka doakanlah aku agar ketika kambuh, auratku tetap tertutup. Maka Rasulullah pun mendoakannya, lalu Su'airah pun tetap bersabar dalam penyakitnya dengan tetap menjaga kesucian dan menutup auratnya, hingga ia mendapat balasan surga. Saudaraku pemirsa channel MTSN 7 Kuningan yang dimuliakan Allah, dari kisah perempuan ahli surga tersebut kita dapat mengambil teladan
bahwa para sahabat dan sahabiah itu sangat serius dalam mentaati perintah Allah. Bahkan untuk melakukan dosa dalam keadaan tidak sadar atau tidak disengaja saja mereka tidak mau. Apalagi dengan sengaja dan dalam kondisi sadar, tentunya mereka akan menjaga diri dari perbuatan buruk dan dosa. Mudah-mudahan kita pun bisa demikian. Semoga kita semua diberi kekuatan iman seperti mereka sehingga bisa mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.